Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini kita akan belajar mengenai materi berikutnya, yakni tentang matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau berbentuk persegi. Di dalam matriks dikenal yang namanya elemen atau anggota matriks. Misalkan kita memiliki matriks A dengan anggota 1, 2, 5, 8, 9, 6, 7, 4, dan 3. Nah, di dalam anggota matriks ada yang dinamakan sebagai baris, ada yang dinamakan sebagai kolom. Baris adalah bagian yang mendatar. Berarti 1, 2, 5 ini termasuk ke dalam baris pertama, 8, 9, 6 termasuk ke dalam baris kedua, dan 7, 4, dan 3 termasuk ke dalam baris ketiga. Nah, selanjutnya bagian yang vertikal ini dikatakan sebagai kolom. 187 ini kolom pertama, 294 kolom kedua, dan 56-3 kolom ketiga. Jadi kalau misalkan ditanyakan elemen atau anggota matriks yang berada pada baris kedua dan kolom ke-1, artinya kita lihat anggota yang berada pada baris kedua dan kolom pertama, yakni angka 8, maka elemen matriksnya adalah 8. Selanjutnya kalau ditanyakan elemen matriks pada baris pertama, kita lihat baris pertama dan kolom ketiga. Artinya si anggotanya adalah 5. Selanjutnya, elemen matriks pun bisa dinyatakan dalam bentuk AIJ. Maksudnya berarti elemen matriks yang berada pada baris ke I, di sini menyatakan baris, dan kolom ke J. Contohnya, anggota matriks A pada A32, artinya berada pada baris ketiga, kolom kedua. Kita lihat baris ketiga, kolom kedua, maka nilainya adalah 4. Selanjutnya, anggota matriks A pada A33, artinya baris ketiga, kolom ketiga, maka nilainya adalah -3. Sudah paham kan mengenai elemen matriks? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, apa itu ordo matriks? Ordo matriks dinyatakan dalam jumlah baris dikalikan jumlah kolom. Misalkan kita memiliki matriks A dengan jumlah baris 1, 2, 3 dan jumlah kolom 1, 2, 3. Maka ordo matriks A adalah, tadi ordo matriks dinyatakan dalam jumlah baris dikali jumlah kolom. 3 kali 3, karena barisnya 3, kolomnya 3. Kemudian ordo matriks B, kita lihat matriks B terdiri dari 2 baris dan 1, 2, 3 kolom, maka ordonya adalah 2 kali 3. Matriks C, kita lihat dia memiliki 2 baris dan 1 kolom, sehingga ordo matriksnya yaitu 2 dikali 1. Itu untuk ordo matriks. Berikutnya kita belajar mengenai jenis-jenis matriks. Matriks ada beberapa jenis. Yang pertama ada yang dinamakan matriks kolom. Apa itu matriks kolom? Matriks kolom adalah matriks yang hanya memiliki 1 kolom saja. Jumlah barisnya bebas, tapi dia hanya boleh memiliki 1 kolom. Misalkan kita memiliki sebuah matriks A, ingat dia hanya memiliki 1 kolom aja. 1, 2, 3, misalkan dia hanya 1 kolom, tapi barisnya bebas. Di sini kebetulan 3 baris, maka ini disebut sebagai matriks kolom. Kemudian ada matriks baris. Apa itu matriks baris? Matriks yang hanya mempunyai 1 baris saja. Misalkan kita memiliki matriks B, angkanya 4, 5, 6, 7. Dia hanya memiliki 1 baris walaupun dia memiliki 4 kolom. Intinya kolomnya bebas, tapi barisnya hanya boleh 1. Ini dikatakan sebagai matriks baris. Berikutnya ada matriks 0. Apa itu matriks 0? Matriks 0 adalah matriks yang semua anggotanya adalah 0. Misalkan kita memiliki matriks dengan ordo 2 kali 2, tapi ingat, untuk matriks 0 semua anggotanya harus 0. Maka ini disebut sebagai matriks 0. Selanjutnya ada yang disebut sebagai matriks persegi. Apa itu matriks persegi? Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan banyak kolom yang sama. Misalkan kita memiliki matriks D, barisnya 3 dan kolomnya 3 misalkan ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, dia memiliki 3 baris dan 3 kolom. Artinya jumlah baris dan jumlah kolomnya sama, maka dikatakan sebagai matriks
diagonal adalah matriks persegi, berarti syaratnya dia harus matriks persegi, artinya mempunyai jumlah baris dan kolom yang sama, yang diagonal utamanya sekurang-kurangnya satu bilangan bukan 0 dan bilangan lainnya adalah 0. Misalkan kita memiliki matriks E, ingat dia harus matriks persegi, kita ambil yang ordonya 3x3, berarti barisnya ada 3, kolomnya pun nanti ada 3 karena wajib matriks persegi. Tapi ingat disebutkan diagonal utamanya sekurang-kurangnya 1 saja angka bukan 0. Diagonal utama yang mana? Nah, yang ini sebagai diagonal 1, 2, 3. Ini diagonal utama. Dan kita ambil angka-angkanya 1, 2, 3 dan angka yang lainnya atau elemen yang lainnya adalah 0. Ini dikatakan sebagai matriks diagonal. Kemudian ada lagi yang dikatakan sebagai matriks identitas. Apa itu matriks identitas? Matriks identitas adalah matriks persegi dengan anggota diagonal utamanya adalah 1 dan anggota lainnya bukan 0. Apa bedanya dengan diagonal? Kalau diagonal utamanya boleh tidak 1 semua, boleh 2, boleh 3. Tapi kalau matriks identitas, semua diagonal utamanya harus 0. Misalkan kita ambil matriks perseginya yang ordonya 3x3 juga ya. Ingat diagonal utamanya adalah 1 dan bilangan yang elemen yang lainnya adalah 0. Jadi dikatakan sebagai matriks diagonal. Nah, untuk jenis ini maksudnya matriks identitas. Untuk jenis-jenis matriks yang lainnya, silahkan kalian bisa cari. Di sana masih ada matriks skalar, matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Kalian bisa cari di internet ataupun di buku matematika yang lainnya. Selanjutnya ada yang disebut sebagai transpose matriks. Apa sih transpose matriks? Nah, transpose matriks disimbolkan dengan AT, dibacanya A transpose. Bagaimana cara menyusun transpose matriks? Kita hanya mengubah baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Contohnya kita memiliki sebuah matriks A 1, 2, 5, 8, 9, 6, 7, 4, 3. Tentukan transpose dari matriks A. Maka transposnya AT sama dengan, ingat, berarti baris 1, 2, 5 ini kita ubah menjadi kolom. 1, 2, 5. 8, 9, 6 kita juga mengubah jadi kolom. Begitupun dengan 7, 4, 3 kita ubah jadi kolom. Nah, ini dikatakan sebagai transpose matriks A atau A transpose. Selanjutnya, di sini ada matriks B, tentukan transposnya. Caranya juga sama, berarti B transpose sama dengan kita harus mengubah baris yang pertama ini menjadi kolom pertama, jadi 3, min 1, 2. Begitupun dengan baris yang kedua, kita ubah menjadi kolom yang kedua, yaitu 0, 7, 4. Matriks C 1, 3 untuk mencari transposnya atau C transpose sama juga. Di sini si kolom yang ini kita ubah menjadi baris, berarti 1, 3. Selesai. Terus ada lagi yang dinamakan kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama jika satu, mempunyai ordo yang sama. Yang kedua, anggota yang bersesuaian sama juga. Misalkan kita memiliki matriks A dengan elemen 3, min 1, 2, 0, 7, 4 dan matriks B 3, min 1, 2, 0, 7, 4. Apakah matriks A sama dengan matriks B? Kita lihat ordonya. Ordo matriks A di sini terdiri dari 2 baris, 3 kolom, berarti 2 kali 3. Ordo matriks B terdiri dari 2 baris, 3 kolom, maka ordonya pun 2 kali 3, berarti memiliki ordo yang sama. Yang kedua, anggota yang bersesuaian sama juga. Maksudnya apa? Berarti elemen matriks A yang berada pada baris pertama kolom pertama harus sama dengan elemen pada matriks B yang berada pada baris pertama kolom pertama. Kebetulan sama-sama 3. Baris pertama kolom 2 sama-sama min 1. Baris pertama kolom ketiga sama-sama 2. Baris kedua kolom pertama sama-sama 0. Baris kedua kolom kedua sama-sama 7. Baris kedua kolom ketiga sama-sama 4. Maka semua anggota yang bersesuaiannya sama. Sehingga kesimpulannya matriks A sama dengan matriks B. Contoh soal, diketahui matriks P sekian dan Q sekian, tentukan nilai X dan Y jika matriks P sama dengan matriks Q. Artinya apa? Berarti elemen pada matriks B yang berada pada baris pertama kolom pertama sama dengan elemen matriks Q yang berada pada baris pertama kolom pertama juga. Nah, artinya
X ditambah 2Y sama dengan 1. 4 sama dengan 4, min 3 sama dengan min 3, dan 4Y min X sama dengan 2. Nah, untuk memperoleh nilai X-nya kebetulan ini berupa persamaan linear dua variabel, maka kita gunakan teknik eliminasi substitusi. Kita hanya perlu memindahkan X yang di sini ke depan dan 4Y ke sini ke belakang. Jadi dengan menggunakan sifat komutatif. Oke, kita tulis kembali ya. X plus 2Y sama dengan 1. Kemudian min X ditambah 4Y sama dengan 2. Untuk mengeliminasi X berarti kita tambahkan, karena kalau dikurangi hasilnya jadi 2X. Jika kita tambahkan, karena 1X plus min berubah jadi min, jadi 1X min X hasilnya 0 atau tereliminasi. Kemudian 2Y ditambah 4Y hasilnya 6Y, 1 ditambah 2 hasilnya 3, sehingga nilai Y yaitu 3 dibagi 6, kalau diperkecil menjadi 1/2. Nah, jika Y-nya 1/2, maka nilai X-nya kita substitusikan ke salah satu persamaan. Misalkan kita ambil persamaan pertama, X ditambah 2Y sama dengan 1. X ditambah 2, Y-nya kita ganti dengan setengah sama dengan 1. Berarti X ditambah 2 dikali setengah, 2 kali 1, 2, dibagi 2, 1 sama dengan 1. Maka nilai X sama dengan 1 pindah ruas, dikurangi 1, maka nilai X sama dengan 0. Sehingga kesimpulannya, nilai X-nya 0 dan nilai Y-nya adalah 1/2. Berikutnya, contoh yang kedua, diketahui matriks A dan matriks B katanya sama. Yang ditanyakan tentukan nilai M, N, X, dan Y. Kita lihat yang bersesuaiannya, berarti X sama dengan setengah. X-nya langsung diperoleh, X sama dengan setengah. Kemudian 4 sama dengan M. Artinya apa? Berarti nilai M-nya yaitu 4. Kemudian min 5 sama dengan N. Artinya nilai N-nya min 5. Dan yang terakhir 3Y sama dengan 6. 3Y sama dengan 6, maka nilai Y sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa mengerjakan tugas yang sudah diberikan ya, untuk memperdalam pengetahuan kalian. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bermanfaat dan kalian memahami semuanya. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.